Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Definisi ibadah yang benar oleh Syekh Dr. Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Sesungguhnya ibadah yang disyariatkan Allah dibangun di atas dasar-dasar dan asas-asas yang kuat dan kokoh. Ringkasnya sebagai berikut. Pertama, sesungguhnya ibadah itu adalah taufikiyah atau taufik. Tidak ada tempat bagi rasio atau akal di dalamnya. Bahkan yang berhak membuatnya hanyalah Allah saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat ke-11 Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgau. Maka beristiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas. Summa ja'alnaka ala syari'ah minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladina la ya'lamun. Dan kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama ini. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Terjemahan Quran surat ke-45 Al-Jathiyah ayat ke-18. In atabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Quran surat ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-9. Kedua, ibadah itu harus ikhlas, yaitu bersih dari noda-noda syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat ke-18 Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Maka barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Robnya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak menyekutukan atau melakukan syirik dengan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Bila ibadah telah dimasuki oleh syirik atau menyekutukan Allah walaupun sedikit saja, maka ia syirik akan menggugurkan, membatalkan amalan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat ke-6 Al-An'am ayat ke-88.
walau asroku lahabito anhum makanu ya'malun. Dan janganlah mereka menyekutukan Allah, sungguh akan hapuslah dari mereka apa yang mereka amalkan. Juga di dalam Quran surat Az-Zumar, Quran surat ke-39 ayat 65 sampai 66. Walaqad auhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Balillaha fa'abud wa kun minas syakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelum kalian, jika engkau menyekutukan Allah atau berbuat syirik, pasti hilanglah, hapuslah amalanmu, dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaknya engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketiga, yang menjadi contoh dan panutan dalam ibadah itu haruslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surat ke-59 Al-Hasr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa oleh Rasul bagi kalian, maka ambillah. Ia dan apa yang dilarang olehnya kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man amila amalang laisa alaihi amaruna fahuwa rodu. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari urusan kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa roddu. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini, Islam, yang tidak ada asal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh dalam sholat. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hudu ani manasikakum. Ambillah oleh kalian cara manasik haji dariku. Hadis riwayat Muslim. Dan banyak lagi dalil-dalil tentang masalah ini. Keempat, ibadah itu dibatasi dengan waktu-waktu.
ukuran-ukuran dan tidak boleh melampauinya. Seperti sholat. Allah berfirman di dalam Quran surat keempat An-Nisa ayat 107. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqut. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-hajju asharum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 197. Seperti puasa, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman sahida minkum sahara falayasumhu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Kelima, ibadah itu harus didasari oleh rasa mahabbah atau cinta, merendah, takut, dan berharap kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat ke-17 ayat ke-57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasiyalata ayyuhum aqrabu wa yarzuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan para nabinya, sebagaimana di dalam Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rogoban wa rohaban wa kanu lana khosiina. Sesungguhnya mereka, para nabi, sangat bersegera menuju kebaikan, dan mereka menyeru kami dalam keadaan yang senang dan takut, dan merekalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhabibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Katakanlah, wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Terjemahan Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-31 sampai dengan ke-32. Di sini Allah menyebutkan tanda-tanda kecintaan kepada Allah dan buah-buahnya. Termasuk tanda-tandanya adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti beliau berarti taat kepada Allah. Adapun hasil taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia mendapatkan kecintaan, pengampunan dosa, dan rahmat dari Allah. Keenam, sesungguhnya ibadah itu tidak akan berhenti selesai dari seorang mukallaf semenjak balik dan berakal sampai akhirnya dia wafat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian semua mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai engkau mati. Quran surat Al-Hijr ayat ke-15. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na gufronaka Rabbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, menerima amal-amal ibadah kita semuanya, ibu, bapak kita, pemimpin-pemimpin kita, dan saudara-saudara kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.